Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. أيها الإخوة بالله أعزني الله وإياكم jamaah Masjid Khadijah yang semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat, taufik, keberkahan dan perlindungannya kepada kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Jalla Jalaluh di kesempatan malam ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali bisa berkumpul untuk melanjutkan kajian kitab Fikih Asmaul Husna, Fiqhul Asmaul Husna yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah ta'ala. Baik, hibati fillah, pembahasan kita masih seputar nama Allah Subhanahu wa taala As-Sittir. Nama As-Sittir, Allah Maha menutupi. Allah Maha menutupi. Baik, terakhir kita sampai pada sebuah hadis yang dicantumkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana pada hadis tersebut diterangkan tentang salah satu tahapan ataupun prosesi yang akan dilewati oleh seorang hamba pada hari kiamat kelak, ya, yaitu yang disebut dengan an-najwa, bermunajatnya seorang hamba kepada Allah dengan posisi yang sangat dekat. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan dekat dengan hambanya pada hari kiamat seperti orang yang berbisik-bisik kalau kita di dunia ini, sangat dekat sehingga disebut an-najwa, munajat yang sangat dekat, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menanyai hambanya apakah dulu di dunia dia pernah berbuat ini, dia pernah berbuat itu dari dosa-dosa dan maksiat. Dan si hamba mengakui perbuatannya tersebut. Si hamba mengakui karena memang tidak bisa mengelak lagi. Inilah disebut tahapan an-najwa. Ya, najwa sendiri secara harfiah berarti berbisik-bisik antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, munajat yang sangat dekat posisinya Allah Subhanahu wa taala dengan sang hamba. Intinya pada hadis tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai hambaku, kamu telah mengakui dosamu di dunia, perbuatan ini, perbuatan itu. Nah, sekarang aku ampuni kamu hari ini. Ya, dan ini menunjukkan jamaah sekalian keutamaan menutupi aib kita sendiri, dosa kita. Jangan dipublish, jangan diceritakan kepada orang lain. Sekecil apapun dosa yang dilakukan, sedapat mungkin disembunyikan. Itu ada keutamaannya khusus untuk kita nanti dapatkan pada yaumul qiyamah. Nah, hadis yang lain dibawakan oleh beliau. Nah, beliau mengatakan, kama fi sahih Muslim. Jadi hadis yang berikutnya masih tentang keutamaan menutupi aib dan dosa kita. Hadis yang lain, hadis riwayat Imam Muslim, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an.
Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, seorang laki-laki pernah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seraya laki-laki itu berkata, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni alajtu imra'atan fi aqsal madinati, aku telah bermesra-mesraan dengan seorang perempuan di luar kota. Artinya jauh dari pantauan khalayak atau orang banyak. Makanya aqsal Madinah, aqsa itu artinya tempat yang terjauh, ya, sehingga diterjemahkan di luar kota. Karena kalau dalam kota banyak orang. Nah, biasanya seorang melakukan dosa maksiat di tempat yang tidak dilihat ataupun diawasi oleh orang. Ya. Jadi jamaah sekalian, apa yang menimpa sahabat Nabi ini ya adalah manusiawi. Para sahabat Nabi juga seorang manusia biasa, ya, dari sisi ya sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba Allah juga bisa terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Ya. Jadi kata laki-laki ini, ya wahai Rasulullah, aku pernah bermesra-mesraan dengan seorang wanita di luar kota. Wa inni asabtu minha ma duna an amussaha, dan aku telah menikmati perempuan itu namun tidak sampai menyetubuhinya. Aku telah menikmati wanita itu namun tidak sampai menyetubuhinya. Jadi tidak sampai zina. Ya. Di riwayat yang lain disebutkan laki-laki ini memeluk dan menciumnya. Ya, di riwayat yang lain atau versi riwayat yang lain disebutkan bahwa dia telah memeluk dan mencium perempuan yang tidak halal baginya. Nah, ini kan dosa, jelas dosa, maksiat, aib. Fa'ana hadza, sekarang saya di sini wahai Rasulullah, ada di hadapan Anda. Fa'ana hadza faqdi fiyya ma syi'ta, hukumlah aku sekehendak Anda. Nah, ini menceritakan aib ya dalam rangka penegakan hukum syariat. Ini salah satu yang kita katakan boleh, ya, kalau ada maslahat seperti ini. Sebagaimana juga maslahat yang lain, seseorang yang berkonsultasi dengan ahli ilmu dalam rangka ingin mengetahui hukum syariat terhadap perbuatan yang ia lakukan. Ya. Maka orang ini mengatakan, ya Rasulullah, sekarang saya ada di hadapan Anda. Fadhi fiyya ma syi'ta, hukum aku sekehendak Anda. Faqala lahu Umar, lalu Umar radhiyallahu an yang ada di majlis itu berkata, laqad satarakallahu law satarta nafsak. Umar mengatakan, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menutupi aibmu sekiranya engkau menutupi aibmu sendiri. Nah, jadi tetap jamaah sekalian diarahkan, tetap dia dibimbing bahwa yang terbaik bagimu ketika melakukan suatu dosa adalah menutup aib sendiri. Jangan dibongkar. Ya. Jadi inilah yang dipahami oleh para sahabat-sahabat senior sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwa anjuran agama adalah seorang yang terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan maksiat, yang terbaik bagi dia adalah menutupi aibnya. Inilah kata Umar, Allah telah menutupi aibmu. Ya, tidak ada orang yang tahu pada saat engkau melakukannya, hanya engkau dan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya engkau juga menutupi aibmu tersebut. Qala, kemudian Umar melanjutkan,
riwayat hadis beliau, falam yaruddan Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membalas, tidak berkomentar ya terhadap permintaan dari laki-laki tadi yang mengatakan, wahai Rasul, sekarang saya ada di hadapan Anda, silahkan Anda menjatuhkan hukuman kepada saya sekehendak hati Anda. Nabi tidak atau belum membalasnya. Faqama ar-rajulu fantalaq. Lalu laki-laki itu berdiri dan pergi. Fa'atba'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajula. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh seorang laki-laki untuk mengikuti laki-laki tadi. Nah, dia tidak mendapatkan respon jawaban dari Nabi, padahal dia minta untuk dijatuhi hukuman. Dia sudah pasrah, terserah hukuman apa yang hendak dijatuhkan Nabi kepadanya, tapi Nabi tidak membalas permintaannya. Akhirnya dia berdiri dan pergi. Kemudian Nabi SAW memerintahkan seorang laki-laki menyusul dia. Dan ini kemungkinannya jamaah sekalian, ya, sebelumnya tadi ya Nabi SAW belum mendapatkan jawaban wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena Rasulullah SAW tidaklah bertindak, tidak berkata, ya, kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, Nabi SAW tidaklah berkata, tidak berbuat, bertindak berdasarkan hawa nafsu beliau, tapi semata-mata wahyu yang diwahyukan Allah kepada beliau. Surat An-Najm ayat 4. Jadi tadi Nabi belum menjawab. Kemudian Nabi menyuruh seorang untuk menyusul laki-laki itu. Wa tala alaihi hadhil ayat. Kemudian beliau membacakan ayat berikut ini. Ya, wallahu alam, kemungkinan ya laki-laki tadi datang kembali, dibawa kembali ke hadapan Nabi, kemudian barulah ada jawabannya sekarang. Nabi membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafan minal lail. Dan dirikanlah salat pada dua tepi siang. Dan dirikanlah salat pada dua tepi siang, wa zulafan minal lail, dan pada permulaan malam. Dan pada permulaan malam. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus perbuatan buruk. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan dapat menghapus perbuatan buruk, perbuatan dosa dan maksiat. Dzalika dzikra lidzakirin. Yang demikian itu adalah peringatan kepada orang-orang yang mengingat. Surat Hud ayat 114. Surat Hud ayat 114. Dibacakan ayat ini jamaah sekalian oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Intinya adalah potongan ayat innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Artinya inilah solusi, inilah jawaban dari apa yang menimpa laki-laki tadi. Dia sudah berbuat dosa, berbuat maksiat, dan dia mengakui perbuatannya. Padahal seharusnya dia menutup diri dan menutup aibnya. Nah, bagaimana dia menghapuskan kesalahan dan keburukannya tadi? Gampang dalam agama, berbuat baik saja. Inilah keutamaan Islam. Karena perbuatan baik yang menyusul perbuatan buruk itu akan menghapuskan perbuatan buruk tadi. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Dan salah satu amalan yang akan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan adalah salat. Ya. Makanya perintah awal di ayat ini aqimis sholata, dan dirikanlah salat. Tarafayn nahar, dua tepi siang, wa zulafan minal lail, dan permulaan malam. Dan di sini jamaah perlu kita jelaskan, ini salah satu dalil di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa kewajiban salat bagi seorang muslim adalah salat 5 waktu.
Nah, ini bantahan kepada orang-orang yang seperti Ade Armando dan yang lainnya yang mengatakan tunjukkan dalil dalam Al-Quran bahwa sholat wajib seorang muslim itu 5 kali sehari semalam, ya kan? Ade Armando yang mengatakan seperti itu. Ya, pengusung paham liberal, ya, dia, ya, semacam dia, Denny Siregar, ya, kemudian Abu Janda. Nah, ini orang-orang berpaham liberal, ya. Dia mengatakan tidak ada dalil dalam Al-Quran menyuruh kita sholat 5 kali sehari semalam. Ya memang tidak ada. Sama pembahasan kita tentang larangan mengucapkan selamat Natal, ya, dan tahun baru. Kalau dicari tidak ada ayat yang mengatakan dirikanlah sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ya, itu memang tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada. Ya, tapi ada yang sudah diisyaratkan seperti ini di ayat ini. Ada 2 ayat di dalam Al-Quran, ini salah satunya, surat Hud ayat 114. Dan dirikanlah sholat di 2 tepi siang. Ya, nah, kita harus merujuk ke tafsir supaya memahami apa yang dimaksud 2 tepi siang, yaitu 2 waktu. Nah, sebagian ahli tafsir memang ada perbedaan pendapat. 2 tepi siang, ada yang mengatakan itu sudah termasuk subuh, zuhur, asar. Ya, jadi sudah 3 waktu sholat di situ. Dari ayat tarafain nahar, 2 tepi siang itu sudah masuk subuh, zuhur, asar. Sementara wazulafam minal lail, dan permulaan malam itu maghrib dan isya. Ya, ini seperti penafsiran Muhammad bin Ka'ab Al-Qurudhi rahimahullah. Ya, tapi ada juga penafsir yang lain mengatakan 2 tepi siang itu 2 tepi siang itu subuh dan zuhur. Itu tepi yang pertama. Ya. Karena habis subuh terbit matahari, kemudian zuhur. Jelas ini di waktu siang, ya. Masih bagian siang yang pertama. Kemudian tepi yang kedua adalah asar dan maghrib. Ya. Dan wazulafam minal lail, permulaan malam adalah isya. Ya. Jadi sudah ditafsirkan oleh para ulama, ya, bahwa yang dimaksud adalah sholat 5 waktu. Ini surat Hud ayat 114. Ada juga yang masih lebih jelas dari ayat ini, surat Al-Isra ayat 78. Ya. Kalau mau tahu dalilnya sholat 5 waktu. Ya, jadi kalau ada yang nantangin, coba tunjukkan. Ya. Ya, orang-orang liberal ini kan menginginkan yang penting kita sholat. Kalau cuma sekali sholat sudah mengamalkan perintah agama. Bahkan nanti sampai ada di antara mereka yang sampai pada pemahaman sholat itu kan untuk mengingat Allah. Seperti Allah berfirman dalam surat Thaha, wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi kalau kita sudah eling, bahasa Jawanya sudah mengingat Allah, itu sudah gugur sholat kita. Yang penting kan mengingat Allah dalam hati. Ya, ada sudah sampai tingkat seperti itu. Ya, tidak sholat lagi nanti. Yang penting ingat Allah. Coba kita diam sejenak, kita ingat ada Allah, sudah. Ya, ada yang sampai seperti itu, kaum liberal, pluralis. Nah, ada yang lebih jelas, surat Al-Isra ayat 78. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah sholat ketika tergelincirnya matahari. Ketika tergelincirnya matahari sampai munculnya waktu malam. Dan Quran Fajar, sesungguhnya Quran Fajar itu dipersaksikan, yakni oleh malaikat. Ini sudah 5 waktu ini. Dirikanlah sholat, ya, sejak
tergelincirnya matahari. Salat apa yang kita dirikan ketika tergelincir matahari? Zuhur. Ya, sudah masuk asar di situ. Ya, karena selesai waktu zuhur, ya masuk waktu asar. Kemudian ila ghasaqil lail, sampai munculnya waktu malam. Ya, kapan malam muncul? Perhitungan malam itu terbenam matahari. Salat apa yang kita lakukan pada saat matahari terbenam? Maghrib. Habis maghrib masuk waktu isya, jadi sudah 4 waktu. Dan disebutkan satu waktu secara terkhusus, wa Qur'anal fajri, dan Quran fajar. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda, sesungguhnya Quran fajar itu dipersaksikan, yaitu salat subuh. Ya, salat subuh disebut Quran fajar. Jadi sudah 5. Ya. Surat Al-Isra ayat 78. Hadis-hadis Nabi SAW lebih banyak lagi jamaah sekalian. Ya, peristiwa Mi'rajnya Rasulullah SAW. Ya, beliau terima dari Allah 50 kali sholat sehari semalam. Ini mutawatir sudah ceritanya ini. Ya, hadisnya. Nabi menerima asalnya sholat fardu kan 50 kali. Di perjalanan bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengatakan, umatmu tidak akan sanggup wahai Muhammad, kembali menghadap Allah dan minta keringanan. Terus mondar-mandir Rasulullah menghadap Allah sampai kemudian menjadi 5 kali sehari semalam. Kemudian Allah mengatakan, la yubaddalul qawlu ladayya, sudah Muhammad, tidak ada lagi perubahan di sisiku. 5 kali sehari semalam, tapi tetap kamu mendapatkan 50 pahala. Ya, karena satu kebaikan diganjar dengan 10 kali lipat. Berarti walaupun kita sholat cuma 5 kali, tetap kita dapatkan pahala 50 kali. Ini luar biasanya agama kita. Ini hadis yang sudah masyhur sekali. Demikian juga ketika Nabi SAW memerintahkan, mengutus Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an berdakwah di negeri Yaman. Apa yang dipesankan Nabi kepada Mu'ad? Falyakun awwala ma tad'uuhum ilai syahadatu alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Hendaknya dakwahmu yang pertama yang engkau serukan kepada mereka wahai Mu'ad adalah 2 kalimat syahadat, tauhid. Habis tauhid apa? Fa in ata'uka lidzalik, jika mereka mentaatimu, mematuhimu dengan perintah ini, fa akhbirhum anna Allah aftarada alaihim 5 shalawatin fi kulli yaumin wa lailah. Sampaikan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas mereka salat 5 kali sehari semalam. Jelas. Ya. Memang orang-orang seperti mereka ini jamaah sekalian, ya, terus akan membuat kegaduhan, kekisruhan di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, dan korbannya adalah orang-orang yang memang ya rapuh akidahnya, kemudian pemahamannya. Allahul musta'an. Ya, kita kembali ke kitab yang menjelaskan bahwa inilah dalilnya orang yang terjerumus ke dalam suatu perbuatan dosa. Ya, itu cara menghapusnya adalah tinggal memperbanyak kebaikan. Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa. Kemudian faqama rajulun minal qaum. Ya, faqala rajulun minal qaum. Ada seorang laki-laki yang bertanya, yang juga hadir dalam majelis itu, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, hadza lahu khassa, apakah ini hanya berlaku khusus untuk orang ini, orang yang tadi diceritakan dalam hadis ini? Ya, dia pernah bermesraan dengan seorang wanita sampai memeluk dan menciumnya, ya, padahal tidak halal baginya. Apakah berlaku khusus untuk dia saja? Nabi mengatakan, qala bal linnasi kaffa, tidak, justru ini berlaku umum untuk seluruh manusia. Ya. Tapi ini jangan dipahami jamaah sekalian, kalau gitu pergi cium perempuan nanti, ya. Habis itu kita tinggal ya berbuat kebaikan, jangan. Ini sahabat tidak tahu tadi hukumnya bagaimana, ya. Jadi beliau terjerumus, ya, sudah mengakui pasrah, sudah, ya Rasulullah, ya, jatuhi hukuman, terserah Anda apa hukumannya. Ya, kemudian Rasulullah mengatakan,
Ya, itu dirikan sholat 5 waktu, sholat sunnah, ya, itu kebaikan menghapuskan keburukan. Nah, baik. Lanjut, wa min hadzal ma'na. Ya, jadi sudah selesai dari 2 hadis ini, jamaah sekalian. Selesai bahwa makna Allah as-sittir, maha menutupi, itu adalah kita dianjurkan untuk menutupi aib kita sendiri, dosa kita. Jangan kita publish, jangan kita ceritakan kepada orang lain, jangan kita ungkit-ungkit. Nah, ada makna yang lain. Wa min hadzal makna, dan termasuk dari makna nama as-sittir, as-sitru ala ibadillah, menutupi aib kekurangan hamba-hamba Allah, orang lain. Ya, tadi kan diri sendiri. Nah, termasuk juga anjuran dalam agama kita yang merupakan implementasi dari nama as-sittir adalah perintah menutupi aib hamba-hamba Allah yang lain. Wa tajannubu hatki astarihim wa tatabbu'i auratihim, dan menjauhkan diri dari merusak kehormatan mereka dan mencari aib-aib dan kekurangan mereka. Ya, jadi termasuk jamaah sekalian yang dianjurkan dari seorang hamba, ya, dari memahami makna nama Allah as-sittir adalah perintah untuk menutupi aib saudaranya sesama muslim. Fafil musnadi wa sunani Abi Daud an Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu, dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam Al-Musnad dan juga Abu Daud dalam sunannya dari sahabat Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ya ma'syara man amana bilisani wa lam yadkhulil imanu qalba, wahai sekalian orang yang telah beriman dengan lisannya, hanya sebatas lisannya, namun iman belum masuk ke dalam qalbunya, ke dalam hatinya. Wahai sekalian orang yang masih sebatas beriman di lisan saja dan imannya belum masuk ke dalam hatinya. La taghtabul muslimin, la taghtabul muslimin, janganlah kalian menggibahi muslim, janganlah kalian menggunjing saudara sesama muslim. Wala tattabi'u auratihim, dan janganlah mencari-cari aib dan kesalahan mereka. Nah, ini jadi sudah ada larangan dari Nabi SAW. Kita dilarang jamaah sekalian untuk mencari-cari aib, membongkar-bongkar aib seorang muslim. Dan ada ancamannya, kata Nabi, fa innahu man yattabi' auratihim, sebab barang siapa yang mencari-cari aib dan kesalahan mereka, yatba'illahu auratah, nanti sebagai balasannya Allah Subhanahu wa taala juga akan mencari-cari aurat aibnya sendiri. Ya, kalau kita suka cari-cari aib kesalahan orang lain, saudara kita, balasannya Allah Subhanahu wa taala juga nanti akan mencari-cari aib dan kekurangan kita, walaupun kita sudah berusaha menutupinya. Ya, seperti pepatah yang mengatakan, sepandai-pandai, ya, seorang menyembunyikan bangkai pasti akan tercium juga. Nah, jadi hati-hati mencari-cari aib kesalahan seseorang, apalagi ulama. Ya, ada sebagian orang yang tidak hanya cukup mencari-cari aib saudaranya sesama ahlus sunnah, tapi juga sampai mencari-cari aib dan kesalahan, ya, saudara-saudaranya, ya, dari kalangan ulama, dari kalangan pewaris para nabi. Ya, Allahul musta'an. Nah, balasannya, fa innahu may yattabi'illahu aurat, fa innahu may yattabi auratihim, sebab siapa yang mencari-cari aib dan kesalahan saudaranya, yatba'illahu aurata,
Allah sebagai balasannya akan juga membongkar aibnya. Wa may yattabi'illahu aurata, dan barang siapa yang dibongkar aibnya oleh Allah, yafdahu fi baiti, Allah akan membongkarnya ya di rumahnya, sekalipun dia menutupinya rapat-rapat di dalam rumahnya. Ya, kelak suatu hari Allah Subhanahu wa taala akan membongkar aib itu walaupun dia sembunyikan di dalam kediamannya. Nah, ini ngerinya jamaah sekalian mencari-cari aib saudara. Makanya di surat Al-Hujurat ya, yang merupakan surat yang menjelaskan tentang adab-adab merajut ukhuwah, salah satu yang dilarang adalah wala tajassasu, jangan tajassus, yaitu mencari-cari, sengaja mencari-cari kesalahan seorang muslim. Bahkan kalau kita mendengarkan di suatu rumah seorang muslim, kedengarannya ada perbuatan maksiat di dalam, tidak boleh sengaja kita cari-cari, kita ngintip, ya, kita mencuri-curi dengar dan lain sebagainya. Itu bagian dari tajassus. Kalau mengingkari kemungkaran, disinyalir di suatu rumah misalnya terdapat dilakukan praktek kemaksiatan, prostitusi terselubung misalnya, atau di dalamnya kita sinyalir ada orang sedang ngumpul ya, mabuk-mabukan atau juga narkoba dan lain sebagainya, kita laporkan ke pihak yang berwajib, yang akan mengingkari mungkar dengan kekuasaannya. Ya, jangan kemudian kita tatabbu'ul aurat atau tajassus. Itu bukan wewenang kita. Nah, hadis sahih hasan derajatnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Hadis yang lain, wa fi sahihaini min hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Ya, karena kita mengenal ungkapan al-jaza'u min jinsil amal. Setiap balasan ganjaran itu akan setimpal dengan perbuatan yang kita lakukan. Kita menutupi aib saudara kita, maka Allah pun kelak akan menutupi aib kita pada yaumul qiyamah. Nah, setelah dua makna ini jamaah sekalian, kita sudah tiba pada bagian-bagian akhir dari pembahasan nama as-sittir. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, hada wa innal wajiba ala kulli muslimin ayyastatira bi sitrillahi azza wajal. Dengan penjelasan tadi bahwa sungguhnya kewajiban bagi setiap muslim adalah menutup diri dengan penutupan Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Sitrullah. Ya. Kita memohon Allah menutupi aib kita, itu kewajiban seorang muslim. Wa an yatajannabadz dzunuba ma dhahara minha wa ma batan. Dan seorang muslim hendaknya menjauhi dosa-dosa baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Artinya itu kewajiban awal kita ya. Kewajiban dasar kita seorang muslim menjauhi segala perbuatan dosa dan maksiat. Tapi itu tadi, kalau di zaman Nabi saja seorang bisa terjerumus ke dalam perbuatan dosa, ya itu berpotensi bagi setiap orang. Wa an yahfadha awrata, dan hendaknya dia menjaga auratnya, yaitu aibnya. Wa ayyasuna irdahu, dan dia menjaga kehormatan dirinya. Wa ayyatajannaba abwabar radzaili wa durubal fasad, dan kewajibannya juga adalah dia menjauhi pintu-pintu kerusakan maksiat ya, dan jenis-jenis kerusakan, pintu-pintu kehinaan dan jenis-jenis kerusakan. Artinya inilah kewajiban jamaah sekalian seorang muslim ya. Jangan sengaja mendekati perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan kita ke dalam dosa dan maksiat. Kewajiban kita adalah at-tajannub, yaitu menjauhkan diri. Ya, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi pintu-pintu keburukan dan kerusakan. Sebaliknya kata beliau, wa an yuqbila ala rabbih,
taiban muniba, dan hendaknya seorang hamba menghadap Rabbnya sebagai seorang yang bertaubat dan senantiasa inabah kembali kepadanya. Wa ayyarjuhu subhanahu ayyahfadhu bima yahfadhu bihi ibadahu sholihin, dan senantiasa dia memohon, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menjaganya dengan penjagaan yang Allah lakukan kepada hamba-hambanya yang soleh. Ya. Jadi jamaah sekalian, kalau kita berdoa memohon kepada Allah dijaga dan dilindungi, dipelihara, mintalah supaya kita dijaga sebagaimana Allah menjaga hamba-hambanya yang soleh. Ada satu doa jamaah sekalian, doa sebelum tidur. Ya, doa sebelum tidur itu banyak sebenarnya doa-doa sebelum tidur. Bukan saja bismikallahumma amutu wa ahya. Ada satu doa sebelum tidur, sambil sunnahnya kita meletakkan telapak tangan kanan kita di bawah pipi kanan, kemudian kita berbaring di atas lambung kanan. Ya, itu sunnah pertama kali kita tidur dengan posisi seperti itu. Itu manfaatnya kata Ibnu Qayyim rahimahullah lebih bagus sekali untuk hati kita. Ya, anfa'ulil qalbi. Cara tidur seperti itu sangat bermanfaat untuk hati. Kita ingin membaguskan hati kita, ya, kualitas qalbu hati kita adalah posisi tidur seperti itu. Jadi luar biasa sunnahnya Nabi. Kemudian sambil membaca bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u, dengan menyebut namamu ya Allah aku rebahkan badanku dan aku angkat pada saat bangun nanti. Dengan nama Allah tentu saja. Kita bisa berbaring, kita bisa rebahan, ini dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dengan pertolongannya. Begitu juga kita bisa bangun nanti dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan doanya, in amsakta nafsi farhamha. Ya Allah, jika engkau menggenggam rohku, menggenggam nyawaku, maka rahmatilah ia. Artinya kalau kita tidur kemudian itu adalah ajal kita juga tiba. Karena jamasan tidur itu kematian kecil. Ya, saat seorang tidur, roh seorang hamba dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa in, lanjutan doanya, jadi ya Allah jika engkau menggenggam nyawaku, rohku, dan tidak mengembalikan lagi ke dalam ragaku, rahmatilah ia. Di riwayat yang lain, faghfir laha, ampunilah ia. Kemungkinan yang kedua, wa in arsaltaha, namun jika engkau masih memberi kesempatan, engkau melepaskan rohku, nyawaku ke dalam jasadku, hanya masih beri kesempatan kita hidup, fahfadha. Inilah yang dikatakan Syekh di sini, fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas sholihin. Jagalah diriku dengan apa yang engkau menjaga hamba-hambamu yang soleh. Ya. Nah, tadi kan beliau mengatakan hendaknya seorang mengharap kepada Allah agar dia dijaga, dipelihara dengan penjagaan Allah kepada hamba-hambanya yang soleh. Nah, itu salah satu dalam bentuk doa yang kita baca tadi sebelum tidur. Ya, nanti cek saja. Kalau belum hafal doanya, cari di internet doa sebelum tidur yang ada makna kalimatnya, artinya ya Allah, dan jika engkau melepaskan rohku, nyawaku ke dalam ragaku, jagalah ia dengan penjagaan yang engkau lakukan kepada hamba-hambamu yang soleh. Nah, selanjutnya hebatibillah, wa an yastura uyubahu wa aurata, dan kewajiban seorang muslim untuk menutupi aib-aibnya dan auratnya, kekurangan-kekurangan dirinya. Wa an yamunna alaihi bil afwi wal afiyah, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menganugerahkan padanya diberi maaf dan keselamatan. Diberi maaf dan keselamatan. Nah, ini juga jamaah sekalian, salah satu doa yang paling utama adalah senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah. Doa biar kita selamat. Ya, nanti di halaman berikutnya
ada salah satu zikir pagi dan petang, itu sudah terkandung doa memohon al-afiyah, keselamatan. Yad'u bidzalika li nafsihi wa liman ahabba. Dia berdoa dengan doa itu untuk dirinya sendiri dan untuk orang yang disukainya. Nah, kita doakan diri kita dan orang-orang yang kita kasihi, misalnya orang tua kita, ya, keluarga kita dan yang lainnya. Nah, berikutnya rawal Imam Ahmad an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u haula'id da'awat hina yumsi wa hina yusbih. Nah, Ibnu Umar ya masalian mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah meninggalkan doa-doa berikut ini atau zikir-zikir, bacaan-bacaan berikut ini di waktu sore dan di waktu pagi. Ya. Nah, ini disebut dengan zikir pagi petang. Salah satu dari zikir pagi petang. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keselamatan di dunia dan akhirat. Nah, ini hebatullah. Ini salah satu doa yang sangat utama untuk kita baca. Ya. Mohon al-afiyah, keselamatan dunia dan akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata. Diulangi lagi permohonannya. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu al-afwa, dimaafkan, al-afiyah, keselamatan, fi dini, dalam urusan agamaku, wa dunyaya, dan urusan duniaku, wa ahli, dan pada keluargaku, wa mali, dan pada harta bendaku. Subhanallah, ini luar biasa zikir pagi petang yang dicantumkan ini jamaah sekalian. Kita sudah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan al-afiyah, keselamatan terhadap aset-aset paling berharga buat kita di dunia ini. Ya, diri kita sendiri, agama kita, dunia kita, kemudian keluarga kita, harta benda kita. Kita mohonkan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk pada doa inti daripada pembahasan ini, Allahumma astur aurati. Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutuplah auratku. Tutuplah auratku, yaitu aib-aibku. Ya, keburukan-keburukan, kekurangan-kekuranganku. Nah, jadi memang agama kita jamaah sekalian menyuruh untuk seorang senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ditutupi aib-aibnya. Allahumma astur aurati wa amin rawati, wa amin rawati, dan berilah rasa aman akan ketakutanku, yaitu tentramkanlah aku. Nah, tentramkanlah aku, berilah rasa aman akan ketakutan-ketakutanku. Allahumma hafadni, ya Allah, jagalah aku min baini yadayya, di hadapanku atau dari arah depan, keburukan-keburukan yang bakal menimpa datangnya dari arah depan. Ya, termasuk mungkin ya kalau kita berkendara, ya, kita sudah baca doa ini, zikir ini pagi dan sore. Ini pas sekali karena kita akan beraktivitas, kita akan berkendara menuju tempat aktivitas kita.
Ya, salah satu keburukan adalah ya kecelakaan lalu lintas yang mungkin datang dari arah depan kita. Allahumma hfadhni min baini yadayya, yang datang dari, ya Allah jagalah aku dari keburukan yang datang dari arah depanku, wa min khalfi, dan yang dari belakangku, wa an yamini, dan yang dari sebelah kananku, wa an shimali, dan dari kiriku, wa min fauqi, dan dari atasku. Subhanallah, ini dari seluruh penjuru arah kita mohon perlindungan, penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya memang kita juga harus safety ya dalam berkendara dan lain sebagainya. Tapi ya ini adalah senjata seorang mukmin, yaitu memohon penjagaan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti, dan aku berlindung dengan keagunganmu dari dibinasakan dari arah bawahku. Ya, azab Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian juga kadang datang dari bawah selain dari atas. Dari atas ya bisa hujan, ya, angin, ya, dan lain sebagainya. Ya, dari bawah juga banyak azab-azab Allah Subhanahu wa taala yang menimpa kaum-kaum umat-umat terdahulu dari bawah. Ya, seperti Qarun yang dibenamkan ke tanah. Nah, dan lain sebagainya, dan keburukan-keburukan yang lain. Intinya luar biasa ya, masalahnya jangan lewatkan untuk membaca ini sebagai zikir pagi dan sore hari ya, karena sudah merangkum semua doa-doa, keinginan dan harapan kita, target-target kita di dunia dan di akhirat. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga dan melindungi kita. Hadis ini sahih riwayat Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah. Nah, kita selesaikan saja. Wa qawluhu fi hadzal du'a, dan sabda Nabi dalam doa ini, Allahumma astur aurati, ya Allah tutuplah aib-aibku, auratku. Fihi talabus sitri minallahi azza wajal, terdapat dalam kandungan doa ini memohon ditutupi dari mohon ditutupi aib dari Allah azza wajal. Wal auradu al muradu biha, dan yang dimaksud aurat di sini auyubul insani wa taqsiru, kekurangan-kekurangan seseorang dan aib-aib seseorang dan kekurangan-kekurangannya. Wa kullu ma yasu'uhun kisyafuhu, dan semua yang kita tidak suka ketika tersingkap dan diketahui oleh orang lain. Nah, semua aurat, keburukan, aib yang kita tidak suka kalau diketahui orang lain, itu sudah masuk dalam doa Nabi ini. Kemudian wa yadkhulu fi dzalika al-hifdzu min inkisyafil aura, termasuk juga dalam doa ini, kata beliau, masuk juga dalam doa ini memohon penjagaan dari tersingkapnya aurat. Aurat ya, karena kan tadi lafadznya Allahumma astur aurati, ya Allah tutuplah auratku. Makna yang pertama, aurat adalah aib-aib dan kekurangan kita. Yang kedua, aurat kita ya, masuk juga, tutuplah auratku. Memohon penjagaan dari tersingkapnya aurat. Wahiyya firrajuli ma baina surrati ila rukbah, untuk laki-laki antara pusar sampai ke lutut, itu adalah aurat bagi laki-laki. Wa fil mar'ati jami'u badaniha, dan untuk perempuan adalah seluruh badannya. Nah, terlepas dari perselisihan ulama tentang wajah dan telapak tangan. Ya. Wa hariyun bil mar'atil muslimah. Kemudian nasihat khusus beliau kepada wanita muslimah, antu wadhiba ala hadad du'a. Subhanallah ya. Jadi akhwat, ibu-ibu, ummahat yang hadir malam ini ada nasihat khusus dari Syekh Abdul Razak, dan sepantasnya bagi seorang wanita muslimah untuk merutinkan doa ini. Merutinkan doa ini. Ya, zikir tadi yang pagi petang itu. Dan boleh juga kita ambil penggalan-penggalannya sebagai doa sehari-hari kita.
Seperti kita ambil saja Allahumma astur aurati. Mungkin kita baca pada saat sujud, kita baca pada saat antara adzan dan iqamat, boleh saja. Nah, secara khusus wanita muslimah, kata beliau, merutinkan membaca doa ini. Wa antasuna nafsaha bisitri, dan untuk dia menjaga dirinya dengan menutup diri. Wa an tadfiya ala nafsiha jilbabal hishmah, dan agar seorang wanita untuk menjulurkan pada dirinya jilbab kesopanan. Jadi selain dia memang memakai jilbab dalam artian menutupi badannya, auratnya, dia juga harus selalu menutupi dengan adab kesopanan dan kesantunan. Ya. Wala siyama fi hadzal zaman alladzi kasura fihi tahattuk wa dha'fu fihi sitr wal haya. Terlebih lagi di zaman sekarang, kata beliau, yang banyak sekali perkara-perkara yang merusak aib, membongkar aib, dan lemahnya perihal menutup diri dan rasa malu. Ya, terutama di zaman sekarang. Ya, nah, ini tentu saja juga ada kaitannya dengan ya era digital. Orang-orang memamerkan ya dirinya di aplikasi, ya aplikasi TokTok dan sebagainya. Ya, yang sudah putus urat malunya dan lain sebagainya. Nah, seorang wanita muslimah dituntut untuk kemudian ya menutup diri dan banyak berdoa dengan doa ini. Dan terakhir doa beliau untuk kita semua, Allahumma astur uyubana wa auratina. Ya Allah, tutuplah aib-aib kami dan aurat kami, dengan dua makna tadi, aib-aib dan kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan kita, dan juga ya mohon ditutupi memang tertutup aurat kita dari tersingkap. Waghfir dzunubana wa zallatina, dan ampunilah dosa-dosa kami dan zallah, ketergelinciran kami. Wakhtim bis solihati a'malana wa a'marana, dan tutuplah amal-amal kami dan usia kami dengan amal-amal soleh. Ya, kita aminkan tentu saja doa dari Syekh Abdul Razak. Amin ya mujibas sailin. Dan alhamdulillah, hebatibillah, dengan demikian selesailah pembahasan nama As-Sitir. Insyaallah taala kita sambut nanti pembahasan yang ke-78, nama Allah Subhanahu wa taala As-Sayyid. As-Sayyid, Allah Maha Pemimpin. Allah Maha Pemimpin. Naktafi bihadzal qadar. Sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.